Terima kasih Yang Mulia. Baik Pak Bambang ya Pak ya. Tadi kan Bapak bilang itu bahwa cover note itu adalah hanya keterangan saja. Nah, yang kemudian Bapak bilang itu tidak mengikat. Nah, terus bunyi yang ada di cover note itu kan bertuliskan begini, sedang dalam proses. Apa yang sedang dalam proses? Yang sedang dalam proses itu menurut pengetahuan saya itu sedang dalam proses untuk pembuatan HPL di tingkat kemudian dibuatkah hak guna bangunan. Jadi yang sedang dalam proses HPL kan dan HGB kan? Betul. HPL, HGB di atas HPL. Iya, artinya yang sedang dalam proses adalah pembuatan HPL dan HGB. Ya. Itu artinya notaris menerangkan ke Bank BNI. Itu maksudnya kan? Ya. Soalnya tadi kan saya dengar seolah-olah yang sedang dalam proses itu pecahannya. Betul, karena order dari BNI diminta untuk melakukan proses pemecahan. Iya, tapi kalau di cover note yang sedang dalam proses bukan pemecahan kan? Iya. Tetapi pembuatan HPL dan HGB. Siapa yang bertugas membuat itu? Yang bertugas membuat itu Pemkot. Lah kenapa saksi yang membuat cover note kalau Pemkot yang bertugas membuat? Karena diminta oleh BNI suruh buat cover note. Jadi begini, notaris memberikan cover note ke bank, Iya. itu kan karena dia yang bertugas Iya. untuk melakukan itu. Sementara di satu sisi kata saksi yang bertugas buat HPL dan HGB adalah Pemkot. Nah terus kenapa saudara memberikan keterangan terhadap tugas Pemkot? Soalnya kan ada keterangan dari wali kota menyatakan bahwa itu dapat diagunkan, ada. Itu nggak perlu notaris bikin keterangannya. Mereka juga sudah ada. Mungkin saudara pernah lihat itu kan? Ya, karena ini diminta cover note atau surat keterangan ke BNI itu, saya berasumsi bahwa itu menjadi kelengkapan berkas. Kelengkapan berkas. Ya, karena diminta oleh BNI untuk dimintakan buat surat keterangan. Begini maksud saya. Ini kan seolah-olah pembuatan HPL dan HGB itu adalah tugas Pemda Kota, Pemkot. Di satu sisi notaris buat cover note. Kan kalau kita buat cover note, berarti kan tugas kita dong yang ada di dalam isinya. Benar nggak? Betul. Nah itu. Nah maksud saya gini, apakah memang saksi yang mengambil tugas itu? Tidak. Terus kenapa membuat cover note itu isinya akan lagi proses? Karena saya berasumsi bahwa proses itu memang dilakukan oleh pihak Pemkot ya, dengan dana dari CKD. Atau memang Pemkot suruh bikin aja? Oh enggak. Enggak. Jadi karena surat keterangan itu saya buat, saya sudah percaya bahwa itu akan selesai. Meskipun seharusnya itu bukan tugas saudara. Bukan. Memangnya saya tahu notaris ya, ini kan seolah-olah cover note ini seolah-olah nggak tahu loh saksi ini cover note ini. Apakah benar? Ini saya pengetahuan saksi lah dulu lah, nanti malah salah pula. Cover note itu adalah surat jaminan. Bukan. Terus artinya apa? Sekedar surat keterangan dari kami, terutama untuk menyatakan bahwa antara debitur dan kreditur benar telah menandatangani akad kredit. Keterangan saksi yang minggu yang lalu ya Pak Yazid mengatakan begini, tanpa ada cover note itu nggak mungkin cair. Itu apakah benar di kasus ini? Saya tidak tahu, karena saya tidak masuk ke ranahnya mereka kan. Oh gitu ya. Iya. Apakah saudara sering memberikan cover note sebelum-sebelumnya? Kalau di BNI diminta membuatkan cover note. Apakah hanya di BNI? Apakah di bank lain juga?
bank lain saya selama ini ada bank yang tidak minta cover note. Ada, benar, karena Pencairan. berkasnya udah lengkap. Pencairan langsung. Iya, karena ada sertifikatnya. Ya. Nah, maksud saya gini. Kalau saya katakan cover note sebagai jaminan, itu saudara mengatakan itu gimana? Tidak. Tidak benar ya? Tidak. Makanya yang saya tahu cover note itu jaminan. Makanya tadi tulisannya sedang proses. Bukan sebagai jaminan. Oke. Nah, ini kan ada ditandatangani akte jual beli. Bangunan ini menurut keterangan saudara nih. Iya. Akte jual beli, bangunan dan pemindahan serta penyerahan hak. Ya. Ini sudah ditandatangan. Sudah. Siapa yang tanda tangan ini? Yang pertama akte jual beli bangunan. Jadi itu ditandatangani oleh para pihak. Debitur. Dengan Ya. antara siapa dengan siapa? Dengan bank. Dengan enggak dong. Antara pihak antara pihak penjual dengan pembeli. Oke. Ada bahasa akta pemindahan serta penyerahan hak Bangunan. jadi sudah diserahkan, Iya. itu berbentuk akta. Iya. Nah, Iya, bentuk akta. berarti sudah terjadi akte jual beli, kira-kira begitu. Iya. Akta penyerahan hak atas bangunan. Iya. Baru kemudian ada surat kuasa membebankan hak tanggungan. Iya. Kan kalau tanda tangan SKMHT ini kan harus sudah ada alas haknya tuh. Iya. Kenapa menandatangani mau selaku notaris PPAT tanda tangan SKMHT? Ya karena di situ sudah dasarnya dari akta peralihan hak atas Penyerahan hak tadi. penyerahan hak atas bangunan. Apa yang diserahkan? Gini loh, yang diserahkan Bangunan. itu kan Bangunannya. oke. Maksud saya kan yang diserahkan itu kan biasanya alas haknya loh. Apakah cukup hanya bangunannya aja ya? Bangunan pada saat itu karena HGB belum terbit. Setelah HGB terbit baru saya tingkatkan jadi untuk pemesanan hak tanggungan tersebut. Kenapa saya tanya ini? Karena saudara tadi saksi bilang bahwa cover note itu hanya keterangan. Betul. Kalau cover note hanya keterangan, saudara bikin SKMHT ini dasarnya apa? Kan itu pertanyaan saya. Iya, dasarnya dari akta itu. Akta yang pertama akte jual beli bangunan dan pemindahan serta penyerahan hak. Ya. Itu kan akta saudara toh. Iya. Nah, akta ini kan harus ada dasarnya. Iya. Makanya saya kembalikan ke saksi toh. Saksi bilang kan tadi cover note itu tidak memiliki kekuatan hukum, hanya keterangan saja. Betul. Oke, nggak masalah. Nah sekarang terus bagaimana dasar hukumnya ini pembuatan selaku notaris ini SKMHT dan penyerahan bangunan kalau memang cover note tidak menjadi dasar? Apa dasarnya? Ngomongan aja berarti. Dari MOU ada MOU itu antara MOU bukan alas hak. iya, MOU itu dasarnya ada kesepakatan antara CKB dengan Pemkot bahwa ada beberapa kios yang bisa nanti ke atas namakan CKB. Iya, itu kan MOU itu punya orang. Maksud saya kan selaku notaris loh, Iya. menerbitkan akte baku peralihan hak. Apa dasarnya? Dari MOU karena CKB punya hak di situ untuk Itu kan baru dibuat MOU itu. Itu bukan alas hak toh. Kan MOU itu bukan alas hak atas tanah kan? Iya, makanya saya sebutkan bangunan di situ, bukan tanah. MOU juga bukan alas hak bangunan. Karena kan harus ada alas hak tuh. Iya. Makanya baru bisa terbit SKMHT penandatangan akta gitu loh. Maksud saya yang berdasarkan alas hak apa? Kenapa bisa keluar ini? Sementara MOU kemudian ada surat keterangan dari Pemkot bahwa itu Bisa tanah dijual. Pemkot. Oh, ada surat keterangan bahwa itu tanah Pemkot. Iya. Hanya itu aja. Iya. Surat keterangan yang dimaksud itu yang mengeluarkan Pemkot sendiri. Iya, Pemkot. Namanya kalau Pemkot keluarkan surat itu alas hak atas tanah. Iya. Karena dia punya kewenangan terhadap tanah tersebut.
Begini loh maksud saya, kan ada di aturan hukum tuh yang dimaksud dengan alas hak atas tanah apa-apa saja gitu loh. Iya, Apakah masuk keterangan Pemkot di situ? saya masuk itu. Masuk, tapi menurut saksi pada saat itu itulah alas hak. Selain itu nggak ada Ya, ya surat keterangan itu dengan perjanjian. perjanjian antara Pemkot dengan Itu saja surat tanahnya. ya. Oke. Nah, saya tahu saksi, apakah ada surat dari wali kota yang menerangkan bahwa objek bangunan itu dan termasuk tanah itu dapat diagunkan di bank? Pernah nggak? Di MOU. Hah? Di MOU. Di MOU. Secara tertulis surat keterangan dari wali kota pernah nggak melihat itu? Saya tidak lihat, cuma di MOU ini. Di MOU aja. Iya. Oke. Nah, ini yang saya tahu nih. Ini kan saya tanya notaris nih. Ini kan cover note sesuai janji tidak diberikan. Itu aja dulu kan. Apa tindakan BNI terhadap notaris? Kemarin katanya BNI pernah menyurati notaris. Apa isi suratnya di dalam surat BNI itu? Udah lupa? Lupa lama sekali. Apakah di dalam surat itu meminta agar diterbitkan atau dipertanyakan kelanjutan dari cover note itu? Seingat saya iya. Lalu kemudian jawaban saudara saksi apa? Jawaban saya bahwa itu saya nunggu HGB. Malah menunggu AGB. Iya. Karena janji dari pihak BNI dalam ini Pak Edi Sudarmanto itu HGB akan serahkan ke saya. Siapa yang bayar saudara pada saat itu? Biaya notarisnya. Biaya notaris untuk akta peralihan penyerahan hak dan SKMHT itu dari seingat saya Ya, itu dari bank. dari bank. Mungkin Seingat saudara ya? diambil dari debitur melalui bank diserahkan ke saya. Jadi saudara terimanya dari bank untuk Ya. pembuatan akte jual beli, Iya. surat kuasa membebankan hak tanggungan. Iya. Sampai itu aja. Apakah saudara pernah menerima uang dari Pak Cahyadi 120 juta? Pembuatan. Saya lupa kalau memang saya terima itu untuk proses, bukan untuk proses ini, Oh tapi gitu. untuk proses Yang lain. yang lain. Soalnya ada fotonya. Pemecah-pemecahan. Ada fotonya. Iya. Berarti itu yang 120 itu bukan untuk pembuatan ini. Bukan. Jadi untuk pemecahan-pemecahan yang di Pemecahan-pemecahan yang di tempat lain. tempat lain. Yang lain maksudnya yang mana itu? Bakung. Bakung. Bukan di sini ya. Bukan. Nah, oke. Di sini kan juga saudara saksi bilang menandatangani akta yang ditandatangani akta loh ini. Tadi kan surat kuasa SKMHT, akte jual beli. Nah, ini lagi developer dan debitur. Ini keterangan saudara. Akta apa ini maksudnya? Penyerahan hak Developer. dan penyerahan hak, Hah? penyerahan hak atas tanah atas bangunan itu. Nah, developer dan debitur, Iya. debitur dan pihak BNI. Berarti sekalian tanda tangan di situ pada saat itu. Apakah saudara melakukan koordinasi pada saat itu dengan Pemda Kota secara tertulis? Tidak. Hanya lisan aja. Ini kan hal serius. Iya, Harusnya kan dikirim surat dong ke Pemda Kota, mana tanggung jawab kalian? Soalnya ini kan saudara ditagih sama BNI. Iya, saya malah nagih ke BNI, mana HGB-nya itu. Kok bisa terbalik ya? Soalnya Kapernonya kan Betul. saudara yang secara ininya kan saudara yang berkewajiban. Iya, pada saat itu saya dapat info bahwa untuk proses proses pembuatan HGB itu dipegang oleh Pemkot dengan biaya dari JKB. Nah, kemudian saya konfirmasi ke Pak Edi Sudarmanto, kapan saya akan terima HGB induk ini supaya bisa saya pecah, gitu. Nah, saudara ini kan termasuk notarisnya BNI, Iya. rekanan. Iya. Pernah nggak BNI melakukan audit internal terhadap kasus ini? Saya tidak pernah Tidak pernah ditanya-tanya. Pernah nggak mendapat masalah
Apa pernah nggak mendengarkan bahwa di BNI ada masalah terkait dengan hal ini? Pernah. Itu tahun berapa? Pada saat saudara Cahyadi itu tidak ditemukan. Tahun berapa itu? Kurang lebih 2010 atau 2012. Oh, ada pernah pada saat itu Hilang. oh, bahasanya tidak ditemukan ya. Ya. Apa masalahnya pada saat itu? Ya, masalahnya saya tidak tahu lah kenapa beliau tidak bisa ditemukan. Maksud saya terhadap objek ini loh. Ini kan menjadi agunan toh. Iya, saya Di bank. berkali-kali tanya ke Pak Edi Sudarmanto, Ah. kapan sertifikat HGB itu diserahkan kepada saya gitu loh. Oke. Jadi sepengetahuan saksi yang berkewajiban membuat HPL dan SHGB adalah Pemda Kota. Iya. Memang begitu ya? Iya. Bukan Bukan. terdakwa, bukan Bukan. PT CKB, Bukan CKB, bukan debitur. CKB itu menyerahkan dana kepada Pemkot untuk diselesaikan pembuatan HPL, kemudian nanti dilanjutkan dengan HGB. Bukan CKB yang membuat. Apakah ada dasarnya itu pembuatan itu bahwa Pemkot yang membuat HPL MOU. ini di MOU? MOU. Memang itu saudara-saudara ya? Iya. Sepengetahuan saudara, kenapa terjadi masalah ini? Apakah benar karena tidak bisa dilelang agunannya? Karena nggak ada alas haknya? Saya tidak terlalu detail ke Ke bank. situ? Iya. Cukup yang mulia? Enggak nanya yang mulia. Pak Notaris saja.